Oke, kita masuk pada pembahasan yang baru ya, kitab pembahasan adab yang baru. Kitabu Adabil Kasbi wal Ma'ashi. Membahas tentang bagaimana adab kita di dalam melakukan pekerjaan, profesi wal ma'ashi dan menjalani kehidupan ini. Adabul kasbi wal ma'asi. Jadi dalam kehidupan kita ini ada namanya kasab. Kasab itu usaha, kasbun itu bekerja, usaha. Ya. Al-ma'ash itu artinya kehidupan. Ya. Jadi ada hal yang bersifat amaliyah, yang bersifat ibadah syar'iyah. Ada perbuatan atau amal perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan ketentuan perintah agama. Itu namanya ibadah. Itu ya. Ada perbuatan yang kita lakukan berdasarkan pilihan kita yang bersifat ikhtiyariyah. Yang ini disebut dengan kasab, usaha atau muamalah. Ya, muamalah. Nah, sesungguhnya syariat yang menyangkut tentang ibadah itu adalah memberikan pondasi, landasan untuk bangunan yang berkaitan dengan syariat muamalah. Muamalah itu. Jadi syariat atau ketentuan yang menyangkut bagaimana kita harus membangun diri kita dalam hubungan kita kepada Allah, itu sesungguhnya adalah bagian dari sebuah sistem syariat untuk membangun kepribadian, membangun karakter kita, membangun perilaku, mindset, cara berpikir kita dalam kaitan hubungan kita kepada sesama makhluk ini, kepada sesama alam, sesama manusia, yang disebut dengan hubungan muamalah atau kasab tadi. Sehingga sekali lagi tidak bisa terlepaskan itu keduanya ya. Kita ingin membangun menungso ini, memperbaiki manusia dalam kaitan dengan hubungan muamalah atau hubungan sosial, hubungan kerja, hubungan kita dalam kehidupan dengan lingkungan, ini tidak bisa terlepas dari bangunan hubungan kita dengan Allah itu, dengan Gusti Allah. Kalau mungkin orang bertanya gitu ya, kan ada orang yang tidak beragama, tapi dia kenapa perilaku sosialnya baik? Ya, baik itu tentu ukurannya tetap ukuran akal, ukuran menungso, bukan ukuran agama. Ya. Baik yang tidak substantif, baik yang tidak utuh lah, gampangnya gitu ya. Tetap ada sisi yang secara agama maupun secara sosial nanti akhirnya kita temukan yang tidak baik gitu ya. Ya. Karena kalau melakukan kebaikan berdasarkan logika, berdasarkan pertimbangan akal yang menungso tok ya, tanpa pertimbangan agama, itu pasti rumusannya atau pedomannya adalah pedoman hukum sosial. Pasti berdasarkan apa? Hukum sosial. Karena yang kita jangkau kan di situ. Hukum sosial. Hukum sosial itu ya kita baik ini karena ini, gitu ya. Ada karenanya, gitu ya. Pasti ada alasan logikanya. Padahal untuk kebaikan itu tidak semuanya ada logika. Zakat itu kan tidak ada logikanya, tapi itu kan konteksnya sosial juga ya. Orang sedekah dalam arti orang ada banyak hal ya, gitu ya. Ada satu sisi memang ada nyambungnya, tapi tidak semua hukum sosial itu bisa menjangkau terhadap aspek yang berkaitan dengan kehidupan secara menyeluruh gitu ya. Contoh tentang aurat saja lah ya. Tentang berbicara aurat pakaian gitu ya. Kalau hukum sosial itu kan yang disalahkan itu yang melihat gitu ya. Yo kita tuh harus kuat itu. Artinya
pakaian apapun itu dianggap merupakan sesuatu pilihan, ya budaya kan begitu ya, budaya. Tapi ini agama kan tidak bisa kalau Anda melihatnya dari aspek budaya, karena aurat itu ada aspek yang bersifat di luar logika sosial itu. Jangan semuanya kembali kepada kesepakatan, kepada budaya, kepada pilihan, ya. Karena tetap akan punya resiko. Jadi tetap dua-duanya. Orang yang punya potensi melakukan tindakan tidak baik karena persoalan pakaian yang tidak benar, itu juga kudu ditoto karakternya. Tapi sisi lain, bagi yang punya aurat itu juga harus bisa menjaga terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan atau memancing munculnya keburukan. Ya kalau dalam adat tertentu kan urusan pakaian itu makanya menutup aurat itu kan pilihan gitu kan. Orang mau menutup aurat bagi perempuan terutama ya, itu kan urusan kebebasan ya, urusan pilihan, urusan budaya. Gitu. Itu hukum logika sosial maksud saya. Jadi sekali lagi, membangun kepribadian itu tidak cukup dengan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial, hukum negara itu tidak cukup. Karena ada sekian aspek hukum, ketentuan yang kita tidak bisa menjangkau secara akal kita. Dan di situ dibutuhkan namanya syariat, hukum agama itu. Oke ya, itu kita sepakati dulu. Tapi yang harus kita yakini dalam hal yang terkait dengan hukum agama dengan hukum sosial, apakah mungkin terjadi satu kontradiksi? Tidak mungkin, gitu loh ya. Tidak mungkin. Bertentangan dengan jiwa yang normal, namanya aklun salim, lalu qalbun salim. Kalau orang punya logika yang benar, yang waras, ya salim itu yang selamat, yang benar, lalu punya qalbun salim, punya jiwa yang benar, itu tidak mungkin terjadi kontradiksi antara yang namanya aturan agama dengan logika atau hukum sosial. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Kalau terjadi ya, yang mengatakan kontradiksi itu karena hati ini orang benar. Gitu. Hatinya tidak salim. Akalnya tidak salim. Ya. Menurut ukuran agama. Oke ya. Oke, kita sekarang masuk pada ini. Jadi kenapa ada adabul kasbi wal ma'ash? Perlu diatur etika yang menyangkut tentang kita membangun hubungan sosial maupun hubungan dalam kerja ini. Fadlul kasbi sekarang dimulai dari keutamaan orang kerja. Wal hassi lan memberikan dorongan. Amma minal kitab, adapun dari Al-Quran. Keutamaan yang berkaitan dengan usaha. Ja'alna an-nahara ma'asya. Kata Allah, wa qauluhu ta'ala maka dawi Allah ta'ala faja'alna maka menjadikan sapa kita an-nahara ing siang ma'asyan khalih menjadi tempat, ma'asyan khalih menjadi panggonan, menjadi tempatnya ma'ash. Ma'asyan menjadi tempat untuk mencari kehidupan. Aisyun, ma'isyah itu artinya kehidupan ya. Nyambut gawe. Ma'isyahnya apa? Nyambut gawe ini apa gitu ya. Bahasa agamanya ma'isyah. Allah telah menyediakan an-nahara ma'asya. Kalau malam hari itu tempatnya untuk istirahat. Itas wa ja'alna laila sakanan. Ja'alna nahara ma'asya. Jadi ternyata waktu itu ada plotting ya, ada plotting, ada fungsi. Kalau terjadi kondisi yang molak-malik itu ya tentu akan ada resiko ya. Waya istirahat malam hari, waya untuk istirahat dia kerja ya tentu akan punya efek, akan punya akibat yang bersifat fisik terutama. Hadzakara maka menyebutkan hu ing ma'ash sapa Allah fi ma'radil imtinani ing dalam ma'rad, ing dalam posisi memberikan ujian.
Di ma'radil imtinani ing dalam ma'rad itu ing dalam posisi, ing dalam kondisi imtinan, bahwa al-ma'ash itu adalah bentuk dari sebuah teskis itu ujian tadi. Wa qala lan dawu sapa Allah taala, waja'alna lan menjadikan sapa Allah, waja'alna lan menjadikan sapa Allah lakum kanggo sira kabeh, fiha ing dalam nahar, fiha ing dalam siang tadi ini, ma'ayisha ing piro-piro kehidupan, ma'ayisha ing piro-piro kehidupan. Tapi qalilan ma sedikit sekali, jadi ada lafadz ma di belakangnya, itu menunjukkan makna sedikit. Qalilan ma sedikit banget, tashkuruna gelem bersyukur sapa sira kabeh. Qalilan ma tashkurun, sedikit banget, tashkuruna gelem bersyukur sapa sira kabeh. Faja'alaha rabbuka ni'matan. Faja'ala maka menjadikan sapa Allah ing ma'ayish. Faja'ala maka menjadikan ing ma'ayish sapa rabbuka pangeran sira, menjadikan ni'matan ing sebagai nikmat. Wa talabalan nuprih, wa talabalan nuprilan golek sapa Allah memerintahkan talaba itu ya. Wa talabalan nuprilan memerintahkan sapa rabbuka asyukra ing syukur alaiha ing atase ma'ayish. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Fantashiru maka padha menyebar sapa sira kabeh, intishar artinya di sini menyebar. Fil ardi ing dalam bumi, wabtaghu lan padha mencari kamu semua, padha golek sapa sira kabeh min fadlillahi saking fadl. Itu ayat-ayat yang berkaitan dengan kasbun tadi ini ya. Oke, ini saya berikan pemahaman dulu, pengertiannya. Jadi posisi mencari maisha itu adalah imtinan. Imtinan itu bagian dari cara Allah memberikan teskis ya, memberikan bentuk ujian, uji ya. Jadi dengan adanya posisi kita diberikan kewenangan atau usaha untuk melakukan usaha oleh Gusti Allah ini, sebenarnya itu posisinya adalah imtinan, fi ma'radil imtinan. Jadi Allah sudah menyediakan terhadap segala hal yang menyangkut tentang terpenuhnya kebutuhan manusia ini. Maka posisinya, perintahnya itu bukan kita menciptakan, tapi kita mencari. Wabtaghu, fantashiru, gitu loh ya. Kalau mencari itu kira-kira barangnya sono apa ora? Sudah tersedia apa enggak? Sudah kan? Kalau Anda disuruh menciptakan barangnya belum ada kan? Gawe gitu. Gawe berarti kan drungono lagi gawe kan. Kalau Anda disuruh untuk menyebar fantashiru, kamu ibarat burung gitu, disuruh intishar itu menyebar diri, golek rizki yang sudah disiapkan oleh Gusti Allah itu. Sehingga urusan rizki itu mestinya tidak fokus dalam satu titik, logikanya ya. Rizki itu ada di mana-mana, karena Allah kalimatnya fantashiru, menyebarlah kamu. Jadi tidak hanya menjadi karyawan, tidak hanya menjadi pegawai, tidak hanya menjadi guru, namanya tidak hanya menjadi petani, tapi fantashiru fil ardi. Ada banyak pilihan yang disiapkan oleh Allah untuk kita ini golek rizki, itu intishar fil ardi itu. Menyebarlah kambangannya gitu ya, menyebar itu tadi. Dan lalu Allah menyebutkan qalilan ma tashkurun wa ja'alakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Kalau Anda sudah diberikan fasilitas oleh Allah, diberikan apa tadi ini, segala hal yang dibutuhkan itu disiapi, kamu tinggal nyari, itu sesungguhnya Allah memberikan ujian supaya kamu mau bersyukur gitu. Supaya kamu mau apa? Bersyukur tadi ini. Qalilan ma tashkurun. Wa bataghu min fadlillah,
Dan rizki itu adalah fadl. Fadl itu bersifat prerogatif ya. Fadl itu pemberian yang menjadi hak penuhnya Gusti Allah. Untuk ngekei piro kuwi, kapan piro, di mana, itu fadl. Ya. Apa fadl itu? Pemberian yang menjadi milik mutlak siapa? Gusti Allah yang berhak memberikan sesuatu kepada hambanya. Hak Gusti Allah itu adalah bersifat prerogatif. Apa namanya? Prerogatif. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdinal husna bi hurmatihim mitana fi tariqatihim wa mu'afatihim. Allahumma salli ala Muhammad.